Gini deh, pernah kebayang nggak? Ada sebuah perusahaan dapat kabar baik, misalnya penjualannya meroket, tapi justru itu jadi awal dari bencana. Aneh kan? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah paradoks gila dalam dunia bisnis, di mana kesuksesan yang datang tiba-tiba malah bisa bikin perusahaan yang sehat sekalipun nyaris tenggelam. Jadi pertanyaan utamanya cuma satu. Gimana ceritanya lonjakan penjualan sampai 40% bisa bikin sebuah perusahaan manufaktur yang tadinya sehat walafiat, stabil, tiba-tiba ada di ujung tanduk kebangkrutan? Ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng lewat sebuah studi kasus yang nyata banget. Oke, kita mulai bedah ya. Jawaban dari teka-teki tadi itu sebenarnya ada di satu konsep yang fundamental banget dalam manajemen modern, apalagi buat teman-teman di dunia teknik industri dan operasi. Namanya sistem dinamis. Jadi, apaan sih sistem dinamis itu? Gampangnya gini, bayangin aja sebuah sistem yang kondisinya itu nggak pernah statis, selalu berubah karena ada banyak variabel yang saling terkait. Contoh paling gampang ya pabrik. Keputusan yang kita ambil hari ini, dampaknya nggak langsung kelihatan besok. Ada jeda waktu atau delay, ada efek umpan balik atau feedback loops, dan hubungannya tuh nggak lurus-lurus aja. Inilah yang bikin dunia industri itu rumit tapi sekaligus seru banget. Nah, di dalam setiap sistem dinamis, itu selalu ada dua kekuatan utama yang tarik-menarik. Yang pertama, reinforcing loop. Ini tugasnya memperkuat perubahan. Anggap aja ini pedal gas atau efek bola salju. Makin kencang, makin besar. Tapi ada juga yang namanya balancing loop, yang fungsinya kayak rem, buat jaga kestabilan sistem. Keseimbangan antara pedal gas dan rem inilah yang nentuin sehat atau enggaknya sebuah bisnis. Kalau salah satunya terlalu dominan, ya siap-siap aja ada masalah. Oke, teori cukup. Sekarang kita coba terapin konsep tadi ke studi kasus beneran PT Mitra Industri Manufaktur. Kita singkat aja jadi PT MIM ya. Ini adalah perusahaan komponen otomotif yang udah gede dan sukses di Indonesia. Nah, lihat deh. Ini gambaran kesehatan finansial PT MIM di tahun 2023. Kalau dilihat sekilas, ini perusahaan idaman kan? Pendapatannya stabil di 400 miliar, labanya 25 miliar, duit kasnya aman, modal kerjanya juga sehat. Pokoknya, ini potret perusahaan yang kelihatannya baik-baik aja. Atau setidaknya itu yang kelihatan di atas kertas. Dan ini dia angka kuncinya, 109 hari. Ini adalah cash conversion cycle mereka. Artinya apa? Artinya, butuh waktu hampir 4 bulan buat PT MIM ngubah duit yang mereka tanam di bahan baku jadi duit kas lagi dari penjualan. Makin lama siklus ini, makin banyak duit kas perusahaan yang nyangkut di tengah jalan. Ingetin angka ini ya, 109 hari, karena inilah jantung dari masalah yang sebentar lagi bakal meledak. Lalu, datanglah sebuah momen yang kelihatannya kayak durian runtuh, sebuah peluang emas. Tapi ternyata, di baliknya ada bom waktu. Yuk kita lihat gimana badai sempurna ini terbentuk dan gimana pedal gas mereka tiba-tiba ngacir tanpa ada yang ngerem. Di kuartal kedua 2024, 3 hal terjadi hampir barengan. Pertama, pelanggan utama mereka tiba-tiba naikin pesanan sebesar 40%. Wah, rezeki nomplok kan? Tunggu dulu. Di saat yang sama, pemasok utama mereka kena banjir, jadi pengiriman telat dan harga naik. Terakhir, rupiah melemah, yang bikin biaya impor komponen jadi bengkak. Benar-benar badai yang sempurna. Dan ini dia yang terjadi di balik layar. Buat menuhin permintaan gila-gilaan tadi, PT MIM harus borong bahan baku. Bikin inventori mereka bengkak 50 miliar rupiah. Piutang ke pelanggan juga ikut naik. Coba lihat baris paling bawah. Kebutuhan modal kerja bersih mereka melonjak 55 miliar rupiah. Duit kas perusahaan itu kayak disedot abis buat jadi barang di gudang dan jadi tagihan. Dan jeng, inilah hasilnya. Walaupun penjualan meroket, perusahaan malah diproyeksiin bakal minus kas sebesar 35 miliar rupiah. Kebayang nggak? Punya banyak orderan, punya banyak barang, tapi nggak punya duit buat bayar gaji dan bayar supplier. Mereka terjebak oleh kesuksesan mereka sendiri. Diagram ini, yang namanya causal loop diagram, nunjukin dengan jelas lingkaran setan yang ngejebak mereka. Permintaan naik, produksi digenjot. Akibatnya, inventori dan piutang numpuk yang butuh modal kerja gede banget. Arus kas keluar jadi masif yang bikin perusahaan krisis duit tunai, dan akhirnya malah berisiko nggak bisa produksi lagi. Ini contoh sempurna dari reinforcing loop yang jadi bumerang. Bola salju yang tadinya positif, yaitu penjualan, sekarang malah jadi bola salju negatif yang ngabisin duit kas. Tapi tenang, ceritanya nggak berhenti di situ. Perusahaan ini nggak bangkrut kok. Justru disinilah bagian paling menariknya. Gimana cara mereka keluar dari lubang jarum ini? Yuk kita bedah strategi multifase yang mereka lakuin buat ngambil alih lagi kendali sistem mereka.
Fase pertama itu ibaratnya tim P3K, tindakan darurat buat ngatasin pendarahan kas. Mereka ngebut nagih piutang dengan kasih diskon, terus nego ulang ke supplier biar bisa bayar lebih lama, dan motong stok pengaman di gudang. 3 langkah taktis buat dapetin kas segar secepat-cepatnya. Nah, 3 langkah tadi itu bukan asal-asalan loh. Semuanya fokus ke satu tujuan, memperbaiki formula ini, Cash Conversion Cycle. Tujuannya simple, perpendek DIO atau waktu barang ngendon di gudang, perpendek DSO atau waktu nagih ke customer, sambil perpanjang DPO, waktu kita buat bayar supplier. Intinya, bikin duit muter lebih cepat di dalam perusahaan. Inilah seninya manajemen modal kerja. Dan ini target mereka. Lihat perbedaannya. Dari siklus 109 hari yang lambat banget itu, mereka mau pangkas jadi antara 75 sampai 80 hari. Ini bukan perubahan kecil, ini revolusi. Perubahan drastis ini bisa ngebebasin puluhan miliar rupiah duit kas yang tadinya nyangkut di sistem. Tentu aja, obat darurat tadi nggak cukup. Mereka juga harus operasi besar biar penyakitnya nggak kambuh lagi. Caranya, bikin produksi lebih efisien, tinjau ulang harga jual, dan yang paling penting, bangun rantai pasok yang lebih tangguh dengan banyak pemasok. Intinya, mereka ngebangun rem atau balancing loop yang lebih kuat di dalam sistem mereka, biar pertumbuhan di masa depan nggak liar lagi. Nah, dari cerita jatuh bangunnya PT MIM ini, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita petik, terutama buat kita-kita nih, para calon manajer dan insinyur masa depan? Ini dia intinya. Dan kalau cuma ada satu hal yang perlu kalian ingat dari pembahasan ini, inilah dia. Pertumbuhan pendapatan itu nggak selalu berarti duit kasnya nambah. Manajemen arus kas atau cash flow itu jauh lebih krusial daripada sekedar ngitungin laba rugi. Apalagi pas lagi tumbuh pesat. Di dunia nyata, cash is king. Jadi rangkumannya gini, pertama, hati-hati sama berita baik, karena bisa punya sisi gelap kalau kita nggak siap. Kedua, kita harus paham betul sistem kita, terutama soal jeda waktu dan efek umpan balik yang bisa jadi bumerang. Ketiga, jangan takut pakai pendanaan sebagai alat strategis. Itu bukan tanda lemah, tapi tanda cerdas. Dan yang terakhir, solusi buat masalah serumit ini nggak akan pernah bisa diselesaikan sama satu divisi aja. Butuh kerja bareng antara tim operasi, keuangan, dan penjualan, plus rencana darurat yang solid. Oke, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan balik ke kalian. Sebagai seorang manajer atau insinyur masa depan, setelah ngelihat kasus PT MIM ini, langkah-langkah konkret apa sih yang bakal kalian siapin dari sekarang di sistem kalian buat mastiin pedal gas dan rem perusahaan kalian itu selalu seimbang? Coba deh, pikirin.